Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di excited. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Judulnya itu agak panjang, gue agak lupa tadi. Jadi salah satu film animasi Jepang atau anime Anime ya, yang pada saat proses pemilihannya sebenarnya hari ini agak-agak dilematis karena dilematis. ada beberapa pilihan nih ya, ada beberapa pilihan dan gue Lagi rame lah ada yang sebenarnya yang nggak ada film yang booming banget, banget. cuman di masing-masing film kayak punya daya tarik ya. Daya tarik Maksudnya kayak masing-masing. di salah satunya kan ada Budi Pekerti film Indonesia, terus ada film Korea juga ya, apa judulnya itu? Yang Past Past Lives Lives, itu Past judulnya Lives Korea Korea. lah, itu Korea. Dan ada beberapa film itu sih yang rada kandidat terkuatnya sama dan film ini. Film Karena ini. sebelumnya kita udah sempat ngobrolin bahwa ini gabungan antara apa? Sebenarnya ini tuh sebenarnya kalau nggak salah film tahun lalu. Oh gitu. Cuma mungkin kayaknya baru masuk ke Indonesia sekarang oleh CBI Pictures. Nah ini tuh katanya dari novel yang udah baca gabungan-gabungan 5 cm sama Suzume gitulah. Ada ya, vibe fantasi. karena pembahasan itu jadilah masuk ke kandidat nonton. Cuman pada saat proses pemilihan, aduh kayaknya butuh tontonan yang agak-agak menenangkan gitu. Akhirnya memilih nonton ini ya. Nah, secara plot deh kita bahas dulu. Background filmnya. Tadi Gigi udah sempat mention ini adalah dari adaptasi novel ya. Film tahun lalu merupakan adaptasi novel dan kalau gue lihat informasinya itu ini menang award ya. Menang award. Jadi sebenarnya ini tuh karya dari mungkin sana tuh penerbit atau apa publisher kali ya. Shogakukan. Ya studio kali studio ya. gitu kali. Nah ini teh manga dari mereka gitu. Diadaptasi ke anime gitu. Oke. Novel grafis lah kalau bahasa grafik novel lah. Grafik novel kan gitu. Nah, jadi diadaptasi jadi anime gitu. Dan menang penghargaan dan akhirnya apa ada informasi lagi? Paling sih itu aja sih yang sama sih. Maksudnya secara general itu ya, Gia. Dan secara plot memang ya mungkin ini akan bahasnya agak semi spoiler. Karena kita mau bahas secara agak lebih dalam karena menarik buat dibahas. Secara umum plotnya ini memang jujur premisnya tidak terlalu istimewa ya, Gia. Nggak terlalu istimewa. Dan bener vibes mungkin karena tidak bisa dipungkiri kayaknya Comic Wave itu kayak bikin benchmark ya. Bikin benchmark dengan grafis dan gaya visualnya. Dan ini memang tidak bisa dilepaskan dari mereka ya, si vibes-nya. Walaupun nggak plek-plek sama. Nah, walaupun memang kalau secara gue boleh membandingkan, kayak misalkan ini Comic Wave itu masih di sininya lah ya, masih di bawahnya gitu, kerasa gitu masih detail-detailnya. Walaupun ada beberapa titik scene yang wah ini banget bagus, apa dalam gitu. Nah, secara premis memang ini kehidupan anak SMA lah ya. Anak SMA. Nah lucunya ini sebenarnya mungkin ya zaman-zaman kita. Early 2000 ya. 2005 2006 gitu. Makanya dari handphone dari dan handphonenya yang masih gadget-gadgetnya itu teh. Ya, tahuan lah umur jadinya jadi mundur kayak flashback 18 tahun yang lalu lah. Ya, dan itu secara setting waktunya seperti itu dan menggambarkan kehidupan anak SMA yang punya problematika di kehidupannya masing-masing ya. Lagi-lagi ini ceritanya di kota kecil. Jadi ya hidup lu di situ aja, sekolah, pulang, makan, tidur, besok lagi sekolah gitu aja gitu. Di sini ya di situ digambarkan bahwa itu kota kecil dan muncul dua karakter yang punya problem masing-masing. Secara singkat yang satu keluarganya karena salah satu anggota keluarganya meninggal. Dan satu lagi karena pilihan passionnya dia gitu. Yang which is, nah ini menurut gua langsung disebutin aja menurut gue ada dia mention tentang kehidupan komikus di Jepang gitu kayak cermin sendiri gitu kan tentang terbitan manga tentang kisah seorang mangaka gitu kan tapi dibalut dengan fantasinya gitu. Itu ada diselipin lah gitu. Memang secara umum itu tadi kedua karakter dan menemukan sebuah terowongan yang memang sudah disebutkan di trailer ya dan itu disebut apa Urashima Tunnel ya. Dan di situ konon dia bisa mengabulkan permintaan. Tapi gantinya adalah ketika lu masuk lu akan menghabiskan waktu lebih. Jadi ngabisin umur lu lah ya. Ada time lapse-nya gitu lah. Jadi di sini digambarkan kayak kalau teman-teman pernah nonton kayak nonton Interstellar gitu gitu. Jadi teori relativitas waktu lah ya. Jadi dimensi yang berbeda. Jadi ketika dia ini kayak cuman berapa detik, ternyata di luar tuh udah berhari-hari. Ya, bedanya seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat pertengahan itu kayak oke, biasa gitu. Maksudnya kayak itu udah sering diangkat di film-film. Cuman memang ternyata bisa diolah ceritanya tadi dengan diselipkan message-message kayak mangaka, terus problematika keluarganya juga ternyata jadi menarik iya. Apa proses chemistry antar dua karakter ini terbangun dengan cukup oke. Nah,
kita juga pertama nangkep dari trailer ya nih teman-teman bisa lihat, mungkin bisa jadi si tunnelnya itu sebuah simbol untuk lari dari kenyataan gitu, bahwa mereka dengan masuk ke tunnel atau terowongan itu bisa mengubah gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu. Kehidupan tidak sesimpel itu. Ya. Dan memang di sini digambarkan, gue lihat ya, kan kalau misalkan dipikir kok lu tolol gitu, cuman ini di sini digambarkan kan psikologis SMA gitu. Kayak dia berusaha mengembalikan apa yang mereka hilang gitu. Gue pengen balik aja gitu karena ya pengen ngeriset lah ya. Dan di situ ada perkembangan chemistry yang oke tadi gue udah bilang sih. Antara si Tono sama Hanashiro. Betul. Jadi di sini tokoh utamanya gitu. Jadi di sini tuh awalnya mereka dingin, merasa nggak kenal, tapi ternyata mereka jadi alay gitu, jadi sekutu. Karena gue tuh butuh ini, lu butuh ini, ayo kita kerjasama gitu kan kalau di sini. Ini gue baru terlintas. Gue tadi kepala gue adalah awalnya flat, jadi menghangat. Iya, menghangat. Dan digambarkan dengan perubahan musimnya. Nah, yang nggak sih? Awalnya mereka ketemu itu pas musim hujan dingin. Dan mereka mulai mencair ketika udah musim panas. Kalau saya emang ngeliat visual dia lebih dalam lagi. Bener. Gue baru ingat tadi. Jadi menghangat gitu. Dan di situ ternyata ada puncak konfliknya. Ini durasi filmnya nggak terlalu lama. Nggak lama, paling cuma 83 menit lah. Jadi bisa cukup dicerna dengan baik. Emang pacingnya cepet sih. Ya, di sini memang ada keresahan sedikit. Di seperempat akhir memang terkesan terburu-buru. Walaupun tanpa mengurangi nilai emosional si filmnya. Karena kan ya pasti kan ketika ada perbedaan waktu tadi ya udah tau lah pasti dia akan menghabiskan waktu berbeda gitu. Satu menunggu gitu kan. Dan itu jadi menarik. Jadi kayak sebenarnya emang nggak plek-plekan sama kayak 5 cm. Cuman ceritanya ini beda dimensi aja. Kalau 5 cm semua orang kan jalan dengan kehidupan masing-masing kan. Akhirnya emang awalnya bisa hampir, ternyata akhirnya enggak. Yang kita bikin jadinya apa mau di sini teh jadi kosong gitu kan, akhirnya jadi bangsa gitu kan. Nah kalau di sini agak idealis sih sebenarnya. Gimana nyebutnya? Satu pacingnya cepet, seperempat akhir buru-buru, tapi jadi klise sebenarnya. Jadi dipaksakan happy ending ya. Dipaksakan happy ending. Gue nggak tahu, nanti mungkin Gigi bisa cari tahu aslinya. Apakah memang seperti itu? Endingnya gitu. Cuman memang jujur memang di akhir gue mengharapkan punch emosional lebih dari itu, karena jujur udah hampir nih, udah di ujung, air matanya udah di ujung, nggak ada jadi gitu. Walaupun itu gue bilang tetap dapet si emosional ya. Tetap longingnya itu misalnya ada, tapi akhirnya ternyata ya tetap aja sih pengen keluar dengan bahagia gitu kan. Walaupun bukan berarti kita orang sok-sok edgy pengen yang suram-suram gitu, karena dibangunnya menuju ke sana, tapi ternyata ngambilnya ke sana juga gitu. Dan bukan berarti happy ending selalu buruk juga ya. Kadang ada happy ending yang bisa dibangun dengan cukup proper ya. Dan ini tuh nggak jelek sih. Gue jujur gue nggak bisa bilang jelek, ini salah satu tontonan yang oke lah bulan ini gitu. Fresh. Mungkin ini Maya pinternya si Encore Films, dia nggak barengin rilis tayangnya bareng Suzume. Mungkin akan bakal langsung komparasi banget ya. Akan saling membunuh kan? Dan ini gue yakin kalah sih. Iya, gue yakin kalah, sorry aja. Pintarnya di sini si Encore Films mungkin nunggu waktu yang udah agak lagi sepi kayak gini, akhirnya dia merilis ini. Mungkin jedanya ada 8 bulanan ya, cuman sedangkan lebih back to daripada tidak sama sekali kan gitu kan. Nah di sini jadinya pas, jadi kayak kita jadi fresh gitu. Walaupun tadi jujur itu tadi gue udah bilang premisnya tidak istimewa. Plotnya tidak istimewa, cuman ngebangun emosi dan visualnya itu cukup oke gitu. Lagu-lagunya juga benar, soundtracknya bagus. Gitu. Bisa ngebantu ngebangun suasananya. Segar gitu tontonan animenya gitu. Jadi ada pesannya juga gitu kan, ada masalah pergolakan remaja gitu juga ada. Yang jadi bikin fresh itu kayak ada sentuhan-sentuhan pesan-pesan tadi soal mangaka, terus soal kehidupan keluarga seperti apa gitu-gitu ya. Itu sih. Itu bisa jadi tontonan jadi apa? Lumayan nih lagi banyak dibombardir nih, bisalah disempatkan lah kalau teman-teman suka jenis anime kayak gini, boleh. Jujur tadi awalnya masa anime lagi sih, cuman lagi moodnya lagi nggak mau buat mikir berat-berat kayak Budi Pekerti gitu, karena gue yakin itu bakal berat buat emosional gue, nggak mau gue. Nah itu akhirnya kita coba, dan ya cukup menghangatkan ya, maksudnya cukup fresh. Jadi alternatif teman-teman yang mau nonton. Karena tadi juga kita nonton cukup oke lah ya, maksudnya si respon penontonnya mungkin karena
publikasi di forum-forum forumnya sama yang sebelum ini kalau nggak salah ada French screeningnya Jakarta. Oh yang itu kemarin yang itu bilang ya. Cuman mungkin karena kita kan di Bandung jadi nggak bisa kesana juga dan memang lagi nggak bisa aja. Ya. And tadi sekilas soal impression kita nonton film ini, ada lagi The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa segera nonton Keburu Hilang. Keburu Hilang sih. Ya mungkin nanti kalau misalkan udah Keburu Hilang pun mungkin ada di OTT lah mungkin ya. Tungguin aja lah. Oke, mungkin teman-teman ada juga yang mau share soal pendapat tentang film ini bisa komen Siapa aja. Tahu udah baca novelnya atau manganya bisa share juga. Atau mungkin ada info soal studionya ini tuh karyanya seperti apa sih? Siapa tahu bisa kita gali lebih dalam ini. Stylenya baru sih. Selain Makoto Shinkai dan Ghibli-Ghiblian ya. Iya, Ghibli. Oke. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.